Alhamdulillah, seluruh pujian hanya milik Allah dengan segala pujian kesempurnaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, para panutan umat. Dari mimbar ini, khatib berpesan kepada seluruh jamaah dan kepada diri khatib sendiri agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya, agar kita senantiasa mentaati Allah dalam bingkai ibadah. Sungguh, tujuan penciptaan kita hanyalah untuk ibadah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk dengan sebenar-benarnya menyembah kepada Allah saja. Ini pula hadirin yang setiap hari minimal kita ulang selama sebanyak 17 kali. Dalam setiap solat kita mengulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Setelah berikrar bahwa hanya Allah yang kita sembah, maka kita dituntut untuk memohon kepada Allah, memohon pertolongan agar Allah menolong kita, terutama dalam beribadah dengan sebenar-benarnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ditinjau dari forma atau bentuknya, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah dan yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah. Ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji adalah ibadah mahdhah. Kegiatan seperti bekerja di kantor, berjualan di pasar, mengajar di sekolah yang diniatkan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, disebut juga dengan ibadah, namanya ibadah ghair mahdhah. Demikian juga menghindari korupsi di kantor, menjauhkan kecurangan di pasar, tidak menyia-nyiakan murid di sekolah adalah ibadah yang namanya ibadah ghair mahdhah. Adapun ditinjau dari instrumen pelaksanaannya, ibadah juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan ibadah badan dan yang kedua disebut dengan ibadah hati. Di mana ibadah hati bobotnya dan nilainya lebih agung dibanding ibadah badan, dibanding ibadah badan yang kosong dari kesadaran hati. Sebagian ulama mengatakan adz-dzarratu min a'malil qulub afdalu min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sebutiran debu amal hati lebih utama daripada berbukit-bukit, bergunung-gunung amal badan yang kosong dari kesadaran atau amal hati. Gerakan serta bacaan solat kita dan bekerjanya kita untuk mencari nafkah adalah ibadah badan. Adapun niat solat kita, motif dan tujuan kita dari solat dan dari mencari nafkah adalah termasuk ibadah hati. Apakah kita lakukan untuk Allah solat kita itu atau bukan untuk Allah? Niat yang untuk Allah inilah yang harus meliputi seluruh kegiatan kita, baik yang murni ibadah ataupun yang merupakan perpaduan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Maka seluruhnya dari kita, solat kita, perbuatan apapun yang mendekatkan kita kepada Allah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu, sejatinya kita diciptakan, diberikan nafas dan diberikan kehidupan di dunia ini oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu, apakah elok apabila tujuan kita diciptakan oleh Allah dibelokkan untuk tujuan selain mengabdi kepada Allah? Bukankah kita tahu bahwa pena dibuat untuk menulis dan buku dibuat untuk mencatat? Lalu kita gunakan mata pena untuk merobek buku yang dihadiahkan kepada kita. Apa jadinya murka orang yang menghadiahkan itu kepada kita? Bukankah kita tahu bahwa kepala digunakan untuk berpikir dan anggota badan untuk bekerja? Lalu kita gunakan kepala untuk bermuslihat, merusak badan dengan makanan-makanan yang berbahaya. Betapa marahnya zat yang menghadiahkan akal, pikiran dan badan kepada kita. Bukankah kita tahu bahwa kita diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah? Lalu kita gunakan hidup kita
untuk mengabdi kepada selain Allah. Naudzubillah. Alangkah menyimpangnya kita dari tujuan yang sesungguhnya. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan kita tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita luruskan lagi niat kita dalam beribadah. Mari kita luruskan lagi niat kita dalam bekerja, niat kita dalam berdagang, dalam berusaha, niat kita dalam seluruh aktivitas kita, agar apapun yang kita lakukan, selama bukan perbuatan yang haram, agar kita niatkan untuk mengabdi dan mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Semua ibadah atau bahkan perbuatan zahir itu tergantung niatnya. Bagi setiap orang hanya ada apa yang dia niatkan. Jika tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka ia akan sampai kepada ridho Allah dan Rasulnya. Namun jika tujuannya dunia atau apapun selain Allah, maka ia akan mendapatkan dunia itu, namun tidak akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban yang diagungkan ini, marilah kita membersihkan hati kita. Kalau bulan Rajab untuk memohon ampunan dari dosa, maka Sya'ban kita gunakan untuk membersihkan dan menghiasi hati kita dengan niat baik dari seluruh perbuatan kita yang kita persembahkan demi mendekatkan diri kepada Allah di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban yang hanya tersisa 5 hari lagi, sehingga kita termasuk dalam Ramadan. Kita masuk dalam Ramadan dengan hati yang penuh ikhlas dan ridho kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.